Politisi sekaligus penasihat semen Padang, Andre Rosiade menemui mantan juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong atau STY di Stadion Gwangnyeong, Korea Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan tidak lama setelah timnas Indonesia U23 gagal menjadi juara Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 0-1 oleh Vietnam dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa malam WIB. Kegagalan tersebut terbilang mengecewakan lantaran pecinta sepak bola tanah air pastinya ingin tim besutan Gerald van den Burg mengangkat trofi juara. Dalam momentum kegagalan timnas Indonesia U23 itu, Andre Rosiade bertemu dengan STY dengan berbagai tujuan. Utamanya adalah diskusi soal sepak bola Indonesia. Tidak dijelaskan apakah ada hubungannya dengan kekalahan timnas Indonesia U23. Namun, yang pasti Andre ingin mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas jasanya membangun sepak bola tanah air menjadi lebih baik. Saya bertemu coach Shin Tae-yong dengan JJ di Korea. Saya silaturahim dengan coach Shin Tae-yong dan JJ, diskusi banyak soal perkembangan sepak bola Indonesia, kata Andre Rosiade. Andre juga mengaku berdiskusi dengan STY mengenai sepak bola Indonesia. Dikatakan olehnya, juru formasi asal Korea Selatan itu mendoakan sepak bola Indonesia berkembang. Sekadar mengingat, PSSI pecat Shin Tae-yong menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Saat itu alasannya adalah dinamika kepemimpinan dan komunikasi. Padahal, di bawah arahan STY, skuad Garuda tidak dalam performa yang buruk. Saat ini pun timnas Indonesia masih memiliki kans berlaga di Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi ronde keempat. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zijlstra yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola. Tak hanya dari Inggris tapi juga dari tanah air. Pascal Struijs, bek andalan Leeds United, baru saja mengukir 2 tonggak sejarah penting, membantu Leeds promosi ke Premier League dan bersiap menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Garuda. Jika proses naturalisasinya rampung, Struijs akan menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tampil di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Leeds United memastikan tiket promosi ke Premier League usai tampil gemilang sepanjang musim 2024-2025 di FL Championship. Salah satu pilar penting dari kesuksesan Leeds musim ini adalah Pascal Struijs. Dengan tinggi badan 190 cm, ia menjelma menjadi tembok kokoh di lini belakang. Tak hanya kuat dalam duel udara, Struijs juga dikenal punya visi bermain yang matang dan kemampuan distribusi bola yang mumpuni. Sebuah paket lengkap untuk seorang bek modern. Namun, yang membuat Struijs jadi perhatian publik Indonesia bukan cuma performanya di lapangan. Bek 24 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ibunya, Peter Wedemuller, yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuka peluang besar baginya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur keturunan. Jika nanti resmi berseragam merah putih,
Struij bisa menjadi sosok ikonik bagi generasi muda Indonesia. Ia adalah bukti nyata bahwa darah Indonesia bisa mengalir di lapangan-lapangan terbaik dunia. Kehadirannya bisa jadi inspirasi, sekaligus motivasi bagi pemain muda lokal untuk bermimpi lebih tinggi dan bekerja lebih keras menembus panggung internasional. Saat ini, publik sepak bola Indonesia tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses naturalisasi Struij. Tapi satu hal yang pasti, jika semua berjalan lancar, Timnas Indonesia akan segera kedatangan tambahan kekuatan besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Gerald van den Burg akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September 2025 mendatang. Kepastian ini disampaikan Erick setelah pertandingan final ASEAN Cup U23 2025 Selasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam dan gagal meraih gelar juara. Van den Burg memulai turnamen perdananya bersama Garuda Muda dengan performa menjanjikan dan nyaris mempersembahkan gelar. Namun ambisi itu dipatahkan oleh satu gol dari Nguyen Chong Phuong pada babak pertama laga final turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF U23 itu. Meski gagal membawa pulang trofi, Erick Thohir menilai kinerja Van den Burg selama 5 pertandingan di turnamen sudah cukup memuaskan. Dengan konfirmasi tersebut, Van den Burg kini dipastikan akan memimpin Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dengan kepercayaan penuh dari PSSI dan dukungan penuh dari publik, Van den Burg diharapkan mampu membawa Timnas U23 Indonesia kembali bersinar di level Asia dan memperjuangkan satu tempat di putaran final Piala Asia U23 2026. Patrice Kluivert dijamin bahagia saat ini. Sebab, calon penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra mencetak 6 gol saat sang klub, FC Volendam, menang 17-0 atas klub amatir asal Belanda, Bemster, di laga uji coba pada Senin 28 Juli 2025. Di laga semalam, sejumlah pemain utama FC Volendam tidak bermain. Mereka diistirahatkan karena akhir pekan lalu baru saja menantang klub Eredivisie, NAC Breda, di laga uji coba. Untungnya, laga semalam dimanfaatkan Mauro Zijlstra secara maksimal. Ia berhasil menarik perhatian pelatih SF Volendam Rick Kuyt dengan mencetak gol paling banyak dalam laga tersebut. Di skuad FC Volendam saat ini terdapat 2 nama pesaing Mauro Zijlstra untuk mengisi lini depan klub asal Belanda tersebut.